Nah, sip, mantap. Inilah senter lagi, Pak. Senter lagi, Pak. Inilah buayanya berlokasi di kolam Sungai Anak depan lapas narkoba. Ini guys ya. Nah. Ini saya sekarang berada di penangkaran buaya ya, di Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, yang saat ini sedang heboh oleh masyarakat bahwa buayanya lepas ke rawa-rawa atau sungai alam. Nah, sekarang saya berada di lokasi, di tempat penangkarannya. Sepertinya tidak ada kehidupan di sini. Sepertinya sudah habis. Ketika air meluap, buaya itu langsung melompat. Itu kata warga setempat mengatakan bahwa sudah nggak ada lagi, buaya sudah mencar-mencar, dan masyarakat saat ini sedang memburu buaya setiap malam. Karena apa? Karena buaya itu berada di lingkungan penduduk, misalnya di rawa-rawa, yang di sungai. Yang dikhawatirkan kalau misalnya ada pemancing dari luar yang tidak tahu rawa tersebut. Nah, sekarang yang terjadi adalah buayanya sudah lepas. Warga Tanjung Sari, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, geger. Puluhan buaya yang berada di penangkaran habis disapu banjir. Semua buaya menyebar ke sungai alam dan rawa-rawa dekat pemukiman penduduk. Menurut Mulyadi, pembantu RT 30 Tanjung Sari, buaya yang berada di penangkaran itu diperkirakan ada 300 ekor, 5 ekor yang paling besar. Mulyadi menggambarkan besarnya adalah sebesar drum, tetapi di penangkaran sudah tak terlihat lagi. Buaya induk dan puluhan buaya yang berukuran sedang semuanya habis, tak tersisa. Setahun yang lalu, saya ke penangkaran itu, ada 300-an buaya. 5 yang paling besar, kalau semua sudah tidak ada di penangkaran karena banjir meluap pada Selasa kemarin, berarti diperkirakan ratusan lepas ke rawa dan sungai alam. Temu aku. Oh gitu. Iya. Tapi kalau hari ini ke sana nggak bisa, Pak? Nggak bisa, karena masih banjir ini. Oh, jadi saat ini posisi penangkaran meluap. Meluap penuh. Oh, meluap penuh ya. Di situ ada empat lokasi. Ada 4 lokasi. Iya. Tapi lokasinya semuanya tertutup atau gimana? Liar. Tertutup. Cuman di pojoknya udah tertutup, itu buka. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya banjir itu penuh, Heeh. kita semeter tidak penuh, bisa lompat dia. Bisa lompat. Iya. Tapi kalau posisi banjir kayak kemarin itu kan banjirnya meluap. Itu bisa nggak kemungkinan buaya itu menyebar sampai ke sungai dan tempat-tempat apa namanya kayak ini rawa-rawa? Oh, bisa kalau dia keluar. Mm-mm. Iya. Tapi waktu Bapak ke sana melihat ada sekitar berapa lah perkiraan? 300-an kalau. Bisa 300-an? Iya. Tapi Oh. yang bisa sekitar seperti mbak drum, ban mobil itu sekitar 5 kalau. Oh, yang induknya? Iya. Hmm. Yang induknya nih. Kalau kecil-kecil mbak ini tuh. Mm-mm. Kalau yang sebesar drum itu berapa panjangnya, Pak? Kalau yang mbak drum itu, kalau dulu aku baiso itu ada sekitar 5 ekor. 5 ekor ya? Iya. Kalau dari kandang itu jumlahnya sekitar 300-an. Kalau saat ini meluap, itu diperkirakan berapa lah yang keluar dari kandang itu, dari penangkaran? Kalau informasinya sekitar 70 katanya. 70. Perkiraan ya, Yang sudah keluar. yang sudah keluar. Yang sudah keluar. Hmm. Tapi Pak RT tadi 80. 80 itu. Nah, berarti tidak kejauhan. Ya karena memang di dalam itu memang banyak ya. Iya, memang banyaknya, Pak. Hmm. Nah, semalam itu di rumah tetangga kita itu, pakai parit ini kan. Di parit. Iya, nah pas kami kejar, kami cari, hilang, terjunlah ke sungai dia. Berarti sudah berkeliaran di tempat penduduk nih. Lah iyalah, Pak. Sementara tempat penangkaran itu tak jauh dari pemukiman penduduk. Ada pemukiman lama dan 7 komplek perumahan baru, yaitu Perumahan Mekarsari, Perumahan Tanjung Sari, Perumahan Gria Mulia, Perumahan Mekarsari 8, Perumahan Mekarsari 10, Perumahan Orchard, dan Perumahan Tanjung Sari 2. Tempat penangkaran yang tak jauh dari sungai alam dan rawa terlihat tak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika dilempar menggunakan sebuah benda, tidak ada sambaran atau pergerakan di sana. Penangkaran yang terbuat dari tembok batas tinggi kurang lebih 1 meter itu
Tak ada dinding pembatas lapisan kedua atau pagar yang lain yang memungkinkan buaya tidak bisa lepas secara liar. Jika melihat tempat penangkaran itu dan banjir meluap, buaya bisa saja dengan mudah lepas ke sungai alam dan rawa-rawa. Nur Cahaya, Ketua RT 30 RW 06, Kelurahan Sukomoro. Kepada Sumek Seminggu tak bisa memperkirakan jumlah pastinya yang lepas. Jika banjir meluap sampai tempat penangkaran, besar kemungkinan semua lepas. Tetapi diperkirakan lebih 80 buaya lepas ke sungai alam dan anak sungai serta rawa-rawa. Kalau penangkaran Mas sudah berjalan kira-kira 15 tahun yang lalu. Dan kebenaran setahun yang lalu tidak salah ya. Setahun yang lalu. Waktu dapat ya, setahun yang lalu sudah pernah ketangkap satu yang panjangnya 2 meter. Informasi kemarin yang lepas tuh kira-kira 80 lah. 80? 80 ekor. 80. Dengan ukuran? Ya kira-kira sekitar 2 meter. Harapan saya sebagai menuai lingkungan sini ya ada tindak lanjut supaya demi masyarakat yang dekat muara sungai itu tenang. Tidak ibaratnya ragu-ragu untuk beraktivitas. Warga juga melakukan pencarian, namun mencari buaya pada siang hari sangatlah sulit karena buaya berada di dasar sungai. Pencarian buaya dilakukan pada malam hari karena mata buaya terlihat bersinar jika disorot lampu. Hingga kemarin dikabarkan baru 2 buaya yang berhasil ditangkap. 1 dalam keadaan mati, sedangkan yang lainnya ada 3 ekor buaya yang berada di sungai kecil tetapi tidak berhasil ditangkap. Mengenai keberadaan penangkaran buaya di tempat tersebut, Ketua RT 30 Nur Cahaya tidak bisa menjelaskan sejak kapan penangkaran itu ada. Setahu dia sudah lama, sudah puluhan tahun yang lalu. Dulu pernah lepas, tapi tidak tahu berapa yang lepas. Warga juga sering menjumpai buaya-buaya justru di parit kecil. Ada yang berhasil ditangkap, ada juga yang tidak. Mengenai lepasnya puluhan buaya ke sungai dan rawa, kami sudah melaporkan ke pihak terkait, terutama Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan, ujar Nur Cahaya. Salah di jalan depan itu dibangun itu sekitar 2014 kalau nggak 15 kalau nggak salah. Cor jalan depan itu dulu masih jalan tanah campur batu koral itu dulu. Berarti sekarang posisi penangkaran itu dikepung oleh perumahan saat ini? Enggak juga. Itu. Cuman namun mendekati dengan lingkungan masyarakat. Mendekati ya. Namun dampak namanya barang hidup kan berjalan, apalagi istilahnya mayoritas di sini kan perumahan dekat dengan anak sungai. Anak sungai ini tidak terpungkiri, jangankan anak sungai, sumur aja kalau sudah hujan yang berlebihan pasti meluap kan. Nah ya ini kan salah satu contohnya kan. Ini aslinya bukan sungai ini Pak. Nah, ini kalau nggak hujan, ini sama halnya bisa main bola kaki di sini. Nah, namun dengan dampaknya hujan, bukan dipikir ini ada air, ini sungai, ini bukan sungai aslinya. Sungai itu sana lagi. Jadi yang namanya seperti kayak buaya ini kan barang hidup yang istilahnya memang hidup dia ini lebih banyak aktivitasnya di air kan, di mana air pasti ya dia tidak terpungkiri bisa ke situ. Contoh yang istilahnya yang kami mau tangkap tadi malam kan, di situ kan bukan tempat penangkaran buaya, bahkan selama ini kami mancing di situ Pak, mancing udah itu nangkap udang ini ya. Alhamdulillah istilahnya nggak ada, kami sekali pun tidak pernah terlihat buaya. Itu namanya kolam sempok, kalau kami nyebutnya kolam sempok. Nah kalau untuk persis tempatnya itu persis masuknya jalannya di depan lapas narkoba. Nah itu ada masuk jalan tanah kurang lebih sekitar 300 meter lah. Di sana memang banyak kolam. Situ kami dapat laporan dari warga yang semalam saya langsung dihubungi ketua RW kami, ketua RW 06 untuk mengecek kebenaran laporan warga itu. Nah kebetulan memang kebetulan kami ada di rumah, kami cek kebenarannya, benar Pak, ada videonya, bahwasannya di situ memang ada benar. Nah, kedatangan buaya itu dari mana kita kurang tahu persis kan. Yang jelas kalau kemarin-kemarin di situ nggak ada buaya, kita sering olehnya mancing, cari udang di situ. Tapi bisa nggak diperkirakan bahwa buaya itu dari penangkaran? Nah, kalau untuk tahu masalah persis kayak gitu kita nggak tahu juga Pak ya, karena kebetulan kita di sini warga baru kan.
saya masuk di sini 2015. Nah, namun ya kita ambil ininya aja kan, yang jelas intinya buaya itu sudah berkeliaran kayak gitu kan. Nah, sementara umumnya buaya ini kan di sungai-sungai kan. Nah, ini kok buaya udah ada di kolam rumah orang. Nah, udah di kolam usaha-usaha orang. Kan nggak mungkin kan. Nah, itu aja Pak kalau yang lebih jelasnya. Intinya kalau pertanyaan masyarakat atau orang-orang menanyakan adanya kebenaran buaya yang berkeliaran di pemukiman ataupun di kolam-kolam warga, khususnya ini di lingkungan RT 30, saya benarkan karena saya kebetulan sendiri tadi malam langsung ke TKP. Nur Cahaya tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana harus menangkap buaya tersebut tanpa keahlian khusus. Pihaknya bersama warga hanya bisa mengamati dari kejauhan di sekitar rawa atau sungai kecil, terutama sungai yang terdekat dengan pemukiman penduduk. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan, Ujang Wisnu Barata, kepada Sumex Seminggu mengatakan pihaknya sudah 2 hari melakukan pemantauan. Perkiraan yang lepas 20 ekor. Masih kesulitan memastikan karena air masih tinggi. Pantauan Sumex Seminggu di lokasi penangkaran tadi siang, air sungai terlihat masih tinggi dan masih meluap ke rawa-rawa dekat pemukiman penduduk. Sumex Seminggu juga menyisir sampai titik lokasi penangkaran. Di sana juga tidak ada buaya. Sementara di sekitar lokasi terdapat sejumlah anak sungai dan genangan air yang menyerupai rawa. Kami dan kru Sumex Seminggu sangat berhati-hati melewati jalan setapak dan menyeberangi sungai di atas jembatan yang sudah rusak diterjang banjir. Di kanan kiri semak-semak juga terdapat genangan air. Kami berjalan selalu melihat semak-semak yang basah dan lembab. Kemudian memastikan bahwa tidak ada buaya yang berada di sana. Kemudian kami meneruskan perjalanan menuju ke pusat penangkaran. Dan di sana sepertinya sudah kosong melompong. Yang di dalam penangkaran tinggal berapa Pak itu Pak? Tinggal 4. Tinggal 4. Nah, 1 yang kecil, 3 yang sepaha. Berarti kalau tinggal 4 seluruhnya lepas? Seluruhnya lepas. Ada berapa sekitar lepas? Sekitar 76. Berarti lepas semua ya? Yang semalam kan saya mau tangkap itu yang di depan lapas itu 2. Nggak kena? Ya gimana? Itu pas kita mau itu nyilam. Pas ini nyilam. Malam ya? Ya malam, sekitar jam 9. Ukuran berapa? Sekitar pokoknya gede dari paha. Gede dari paha. Tinggal 4 sudah dibawa tadi sama dia. Oh, tinggal 4 dibawa oleh pemiliknya? Iya, barusan aja, belum ada itu 1/4 jam. Ukuran berapa yang dibawa? Ya sekitar 1,5 meter. Itu sisanya ya? Sisa. Sekarang sudah tidak ada lagi? Nggak ada lagi. Oh, berarti sudah habis ya? Iya. Sepertinya sudah habis. Ketika air meluap, buaya itu langsung melompat. Itu kata warga setempat mengatakan bahwa sudah nggak ada lagi, buaya sudah mencar-mencar. Dan masyarakat saat ini sedang memburu buaya setiap malam. Karena apa? Karena buaya itu berada di lingkungan penduduk, misalnya di rawa-rawa, yang di sungai. Yang dikhawatirkan kalau misalnya ada pemancing dari luar yang tidak tahu rawa tersebut. Nah, sekarang yang terjadi adalah buayanya sudah lepas. Bagaimana menangkap buaya itu yang sudah lepas? Nah, itu yang dikhawatirkan masyarakat karena banyak anak-anak yang bermain di pinggiran rawa atau mancing dan sebagainya. Nah, yang dikhawatirkan itu karena buayanya ini sudah habis, sudah lepas, sudah ada lagi. Ya, habis. Sudah habis.